Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azhara, mahasiswa UNSRI, jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen dalam Islam. Sebelumnya, mari kita mengetahui apa itu manajemen. Manajemen ialah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Adapun beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang manajemen itu sendiri. Yang pertama, menurut John D. Millett, manajemen ialah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam suatu kelompok-kelompok formal yang mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian menurut James F. Stoner, berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian menurut George R. Terry, berpendapat bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain. Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah manajemen sebagai ilmu pengetahuan, bahwa manajemen memerlukan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah manajemen sebagai seni, di mana manajer harus memiliki seni atau keterampilan memanage. Yang ketiga ialah manajemen sebagai profesi, bahwa manajer yang profesional harus bisa memanage secara efektif dan efisien. Dalam konteks Islam, manajemen yaitu berasal dari kata idarah. Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaan apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda, serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses pengerjaannya. Dari pengertian di atas, memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai dengan job yang telah ditentukan. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi utama dalam proses manajemen itu sendiri. Adapun beberapa sarana dalam manajemen itu sendiri. Disebutkan di sini bahwa manajemen memiliki 5 sarana, yaitu man, money, material, methods, dan markets. Mari kita bahas lebih lanjut apa saja mengenai 5 tersebut. Yang pertama, man. Seperti kita ketahui, man adalah manusia sebagai sumber daya utama yang mengatur dan menggerakkan segala aktivitas dalam manajemen itu sendiri. Yang kedua adalah money. Money adalah uang, merupakan sarana yang selalu mengiring segala aktivitas seseorang. Di mana tidak ada uang, tidak ada proses yang terjadi dalam manajemen itu sendiri. Yang ketiga adalah material atau materi, yaitu bahan-bahan merupakan sarana manajemen yang bisa merespon terhadap perkembangan zaman. Yang keempat adalah methods atau metode sebagai sarana manajemen dalam upaya efisiensi dan tepat guna dalam mencapai tujuan. Yang kelima adalah markets atau pasar, yaitu bagaimana hasil dari organisasi tersebut benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa fungsi-fungsi manajemen dalam Islam itu sendiri. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah yang pertama, at-takhطيط atau planning, perencanaan, yaitu perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu atau metode tertentu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yang artinya ialah sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan
ayat 208 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masukilah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata." Adapun fungsi yang terakhir atau yang keempat ialah kontrol atau al-raqabah, yaitu pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning, di mana setelah melakukan planning dan coordination, yang terakhir ialah dia memantau bagaimana pekerjaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang telah diterapkan ataukah belum, atau melihat apakah ada masalah dalam proses perjalanan tersebut atau sudah sesuai dengan yang diterapkan. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 1, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu jalankan?" Selanjutnya kita akan membahas beberapa urgen manajemen dalam Islam itu sendiri. Pada dasarnya, ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga ijma ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur. Dalam pelaksanaan sholat yang menjadi ikon paling sakral dalam Islam merupakan contoh konkret adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan. Kemudian puasa, haji, dan amaliyah lainnya merupakan pelaksanaan manajemen yang monumental. Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan lagi hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluknya lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah dan juga sebagai khalifah memimpin alam raya ini juga tanpa kita sadari telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut. Contoh kecil lainnya dapat kita ambil, yaitu adalah makhluk ciptaan Allah berupa semut. Dalam menjalankan hidupnya, semut termasuk di antara makhluk yang sangat solid dan berkomitmen dalam menjalani roda kehidupannya dengan menggunakan manajemen. Tentunya versi semut itu sendiri. Keteraturan dan komitmen semut dalam kinerjanya sangat solid dan penuh kepatuhan. Di sini dapat kita ambil bahwasanya jika manajemen itu baik dalam kehidupan kita, maka berbagai kegiatan yang kita lakukan juga akan berjalan dengan baik. Ya, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan terdapat dari saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.